Di tengah kabut adat yang membungkus tanah Jawa, di balik dinding sunyi dan pintu-pintu terkunci, tersembunyi sebuah cahaya kecil. Cahaya itu berdenyut pelan di hati seorang gadis muda yang menolak tunduk pada gelap. Jepara, tahun 1879. Pagi itu kabut tipis menyelimuti halaman rumah adat. Di balik pintu kayu yang terukir, lahirlah seorang bayi perempuan. Namanya Kartini. Tangisan kecil itu menandai awal kisah. Kisah seorang gadis yang kelak akan menembus batas-batas dunia perempuan Jawa. Kartini tumbuh di bawah atap rumah kayu tua, dikelilingi suara gamelan, aroma kayu bakar, dan cerita-cerita tentang kejayaan kerajaan lama. Di matanya yang bening, dunia adalah taman luas, tempat mimpi-mimpi sederhana tumbuh liar. Ia belajar membaca dari buku-buku milik ayahnya, menulis huruf demi huruf dengan penuh rasa ingin tahu. Namun, seperti kabut pagi, perlahan-lahan dunia itu memudar. Pada usia 12 tahun, sebuah keputusan diambil tanpa bertanya padanya. Di Pinang adat, Kartini dipingit. Dari gadis ceria menjadi bayang-bayang di balik dinding. Dunia luar hanya terlihat dari celah kecil di balik jendela kayu. Seperti burung yang patah sayap sebelum sempat terbang. Tiap hari tembok rumah seakan berbisik, perempuan tidak perlu tahu, perempuan cukup menunggu. Tiap malam sunyi mengunci hatinya, tapi Kartini menolak diam. Dalam gelap, Kartini menulis. Surat-surat panjang, penuh harapan dan luka, mengalir menuju sahabat-sahabat di tanah jauh. Ia bercerita tentang ketidakadilan, tentang dunia yang hanya milik setengah umat manusia. Dalam malam-malam panjang itu, Kartini menyalakan seberkas cahaya kecil. Cahaya yang perlahan menembus dinding, cahaya yang kelak menyulut kebangkitan. Dari balik pintu terkunci, seorang gadis muda mulai menulis masa depan. Hari-hari berlalu dalam sunyi. Di balik dinding rumah besar itu, Kartini duduk menatap dunia yang tak bisa disentuh. Jendela kayu tua menjadi satu-satunya mata yang menghubungkannya dengan dunia luar. Tapi Kartini menolak membiarkan dirinya larut dalam kesunyian. Ia mulai menulis, kata demi kata, mengalir dalam surat-surat panjang yang penuh dengan mimpi dan luka. Dalam goresan tinta hitam di atas kertas putih, Kartini bercerita tentang duka perempuan Jawa, tentang ketidakadilan yang mencekik perlahan, tentang impian sederhana untuk sebuah dunia di mana perempuan juga boleh bermimpi. Kartini tak sekadar mengadukan nasib. Ia bertanya, mengapa perempuan hanya dihargai bila menjadi bayang-bayang laki-laki? Mengapa ilmu dan akal budi hanya hak separuh umat manusia? Surat-surat itu dikirimkan jauh melintasi samudra, menuju sahabat-sahabatnya di Belanda. Kepada Estelle Zehandelar, kepada Rosa Abendanon, Kartini membuka seluruh isi hatinya, tanpa takut dihakimi. Dalam tiap huruf, tersimpan amarah yang ditekan, kesedihan yang dipendam, dan harapan yang tak pernah padam. Ia bercerita tentang dipingitnya anak-anak perempuan tanpa hak memilih, tentang pengorbanan ibu-ibu Jawa yang tak pernah dikenal dunia. Namun, di balik semua itu, Kartini juga menulis tentang cinta. Cinta kepada bangsanya, cinta kepada kaum perempuan yang terpenjara dalam adat, cinta kepada masa depan yang masih ia percayai. Kartini yakin bahwa dengan ilmu, dengan pendidikan, perempuan Jawa bisa meraih kebebasan sejatinya. Malam-malam panjang, di mana dunia tidur, Kartini tetap terjaga, menulis dunia baru di balik jendela sunyi. Dari balik sunyi, sebuah suara kecil mulai terdengar, dan dunia
perlahan mendengarkan. Di balik pagar-pagar kayu tua, di antara sawah yang menghijau di kejauhan, Kartini mulai menyalakan sebuah api kecil. Bukan api yang membakar, tapi api yang menghangatkan harapan dalam dada anak-anak perempuan Jawa. Dalam sunyi dan keterbatasan, Kartini mulai mengajarkan huruf-huruf sederhana kepada anak-anak perempuan di sekitarnya. Sambil tersenyum, sambil menyembunyikan luka hatinya, Kartini membisikkan kepada mereka bahwa dunia lebih luas daripada yang mereka lihat. Bagi dunia luar, mungkin tak ada yang berubah di Jepara kecil itu. Tapi di hati setiap gadis kecil yang mendengar suara Kartini, benih perubahan mulai tumbuh. Bagi dunia luar, mungkin tak ada yang berubah di Jepara kecil itu. Tapi di hati setiap gadis kecil yang mendengar suara Kartini, benih perubahan mulai tumbuh. Kartini bermimpi tentang sekolah perempuan, sebuah rumah ilmu, di mana setiap gadis berhak bertanya, berhak tahu, berhak bermimpi. Bukan hanya menjadi istri, bukan hanya menjadi bayang-bayang. Dalam surat-suratnya, Kartini terus mengajukan ide tentang pendidikan. Ia menulis kepada pemerintah kolonial, kepada sahabat-sahabat Eropa, memohon bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk setiap perempuan Jawa yang tak bersuara. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan Kartini tetap menulis, tetap mengajar, tetap berharap. Tak semua orang mendukung mimpinya. Ada ejekan, ada cemooh, ada tekanan adat dan keluarga. Tapi Kartini memilih tetap berdiri meski sendirian. Dari tanah Jepara yang sunyi, cahaya kecil itu mulai bersinar, menembus kabut adat yang menutupi bumi Jawa. Ia bukan sekadar menulis surat, ia menulis masa depan. Dan masa depan itu perlahan mulai bergerak dengan langkah-langkah kecil dari tangan-tangan mungil yang dulu diajarinya menulis. Tahun demi tahun berlalu, dunia luar berubah. Tapi di balik dinding kayu itu, Kartini tetap bertahan. Lewat surat-suratnya, Kartini menyampaikan satu gagasan yang mengejutkan banyak pihak. Pendidikan bukan hanya untuk kaum lelaki, tapi untuk seluruh anak bangsa. Pada usia 20 tahun, Kartini mengajukan permohonan. Ia ingin mendirikan sekolah bagi perempuan Jawa. Bersama sahabatnya di Belanda, J.H. Abendanon, Kartini mulai merancang cita-cita itu. Sebuah tempat di mana anak perempuan bisa belajar membaca, menulis, berpikir. Namun jalan itu tak mudah. Tembok adat yang selama ini mengekang, kini menghadang lebih kuat. Keluarga, kerabat, bahkan adat keraton merasa takut. Takut perubahan, takut kehilangan kuasa. Tekanan itu datang dari segala penjuru. Dan pada akhirnya, Kartini tak kuasa menolak. Di usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan Raden Adipati Joyodiningrat, Bupati Rembang. Banyak yang mengira pernikahan itu adalah akhir dari cita-citanya. Bahwa setelah menjadi istri, Kartini akan kembali tenggelam dalam adat lama. Tapi Kartini bukan perempuan biasa. Dari Rembang, dari ruang sunyi, Kartini justru mengobarkan mimpinya lebih tinggi. Ia mendirikan sekolah kecil di kompleks rumah dinas bupati, mengajar anak-anak perempuan, membuka jalan baru di tengah tembok tradisi. Kartini tahu hidupnya tak panjang. Ia tahu perjuangannya baru akan berbuah setelah ia tiada. Maka ia menulis lebih giat, lebih dalam, lebih berani. Dalam surat terakhirnya kepada sahabatnya di Belanda, Kartini menulis, "Habis gelap terbitlah terang."
Sebuah kalimat sederhana, tapi di dalamnya terkandung seluruh perjuangan, seluruh air mata, seluruh harapan. Kartini tidak menyerah pada gelap. Ia memilih menjadi lentera kecil yang menerangi jalan bagi perempuan-perempuan setelahnya. Tahun 1904, di sebuah rumah sederhana di Rembang, Kartini terbaring lemah. Baru 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya, Kartini mengembuskan napas terakhir. Usianya baru 25 tahun. Terlalu muda untuk seorang perempuan yang membawa mimpi sebesar langit. Di tanah Jawa yang sunyi, lentera kecil itu perlahan padam. Namun, Kartini tidak benar-benar pergi. Surat-suratnya, mimpinya, telah menembus dinding-dinding zaman. Habis gelap, terbitlah terang. Sahabat-sahabat Kartini di Belanda mengumpulkan surat-surat itu dan menerbitkannya menjadi buku. Door Duisternis tot Licht. Habis gelap, terbitlah terang. Buku itu terbang melintasi benua, membuka mata dunia tentang perempuan-perempuan Jawa, tentang kesunyian panjang yang akhirnya bersuara. Kisah Kartini sampai ke telinga para pemimpin bangsa, menginspirasi generasi baru, membakar semangat kebangkitan nasional. Dari Kartini, lahirlah kesadaran baru, bahwa perempuan bukan lagi sekadar bayang-bayang, tapi jiwa bangsa, setara, seutuhnya. Hari ini, setiap perempuan yang berani bermimpi, setiap gadis yang berani bersekolah, setiap ibu yang mendidik anak-anaknya dengan cinta dan ilmu, adalah warisan hidup Kartini. Kartini tidak mati di Rembang. Kartini hidup dalam setiap langkah maju perempuan Indonesia. Habis gelap, terbitlah terang. Dan terang itu kini menyinari seluruh negeri. Hari ini, di setiap sekolah yang terbuka untuk perempuan, di setiap suara perempuan yang berani bermimpi, kita masih mendengar gema langkah Kartini. Perjuangannya belum selesai, tapi terang itu kini terus menyebar, menyala di setiap hati yang percaya bahwa dunia ini bisa menjadi lebih baik. Untukmu, Kartini, untuk kita semua. Kartini telah tiada, tapi cahaya yang ia nyalakan tak pernah padam. Ia hidup dalam langkah-langkah kecil anak-anak perempuan yang berani bermimpi. Ia hidup dalam suara-suara yang menuntut keadilan. Ia hidup dalam hati bangsa yang terus bergerak menuju masa depan. Habis gelap, terbitlah terang. Dan terang itu kini ada di tangan kita.